meyakini kalau soal uang itu nanti bisalah diurai oleh Mahkamah Agung, terkecuali misalnya yang bersangkutan lalu menggunakan hak ingkar untuk tidak menjelaskan. Nah, itu akan eh, terjadi masalah lain. Tetapi yang lebih penting bagi saya adalah perkara-perkara yang sudah diputus, Mbak, yang terkait dengan uang ini. Nah, itu yang penting supaya dikejar. Karena gini, kalau uang itu banyak, misalnya melangkut 20 perkara misalnya ya, dari 1 triliun itu harus diusut perkara apa saja itu, lalu vonisnya seperti apa. Masalahnya sekarang kalau menyangkut perdata ya itu gampang ya. Tapi kalau menyangkut pidana, kalau misalnya vonisnya itu uang suap agar seseorang dihukum, maka yang dijatuhi hukuman itu bisa menjadikan kasus ini sebagai PK untuk minta PK. Tapi kalau orang nyuap gitu ya, agar bebas dari hukuman, maka sekarang dia tetap harus bebas menurut hukum yang berlaku sekarang. Karena yang boleh mengajukan PK itu hanya orang terhukum atau terpidana yang dirugikan oleh sebuah putusan yang kemudian ditemukan novum atau bukti baru gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus diurai ya. Oke. Pertanyaannya sekarang gimana ya kalau misalnya ada kasus pidana, orang menyuap lalu dibebaskan. Bagaimana itu orang yang bebas? Nah, seperti banyak kasus lah seperti Tanor ini ya. Tanor ini kan ya dia dihukum dalam kasus ini. Saya ingatkan kepada kejaksaan bahwa dengan kasus ini Tanor itu bisa dijerat lagi dengan pidana baru, tindak pidana korupsi, yaitu Oke. penyuapan. Baik. Jadi bisa Prof. dipadakan dengan hukuman yang jauh lebih berat. Tetapi Oke. pidananya yang kemarin sudah inkrah, ya Baik. pidananya kemarin sudah inkrah, Oke. dan Baik, dia Prof. bisa saja nanti kalau mau PK, gitu, Oke, baik Mbak. Prof, kembali pada kasus Zarov sendiri, apakah kemudian ini bisa menjadi pintu masuk yang efektif untuk membongkar siapa saja yang terlibat, siapa saja mafia peradilan yang bermain? Menurut saya ya, menurut saya ini pintu masuk dan ini kuncinya sebenarnya proteksi dari presiden dan dukungan dari presiden kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus ini sampai tuntas. Saya kira Kejaksaan Agung itu punya pengalaman yang banyak dan punya keahlian untuk membongkar itu bisa saja dilakukan. Kan banyak ini ya, banyak jalan.